Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini seperti biasanya setiap hari Ahad malam Senin diadakan kajian rutin tafsir di Masjid Taqwa kita ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat kelak Allah akan berikan syafaat Nabi-Nya dengan izinnya. Yang saya hormati Bapak Sekda, Ketua BKM Masjid, Ketua Ranting Bukit Tempurung, Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang kami cintai dan kami muliakan. Kita lanjutkan kajian kita surat Muhammad. Kemarin sampai ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarba riqab hatta idza an athkhantumuhum fasuddu wasaqa fa imma manna ba'da wa imma fida'an hatta tada'al harb auzaraha dzalika walau yasha Allah la tansara minhum walakin liyablu ba'dukum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum." Silakan. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Ya. Jadi di pertemuan yang telah lalu kita telah jelaskan ada dua sebab kenapa orang-orang kafir itu diperangi oleh kaum muslimin. Yang pertama disebabkan karena kekafiran mereka kepada Allah. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, dan ingkar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka diperangi? Karena mereka bukan hanya ingkar kepada Allah, tapi mereka menghalangi orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah kepada Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal ayat, wa yasuddu fisabilillah. Mereka berusaha melawan orang untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dua sebab inilah Allah Subhanahu wa taala perangi orang-orang kafir. Maka oleh karenanya ayat ini, ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza laqitumu ladzina kafaru fadarba riqab. Kalau berjumpa dengan mereka, maksudnya berjumpa mereka di medan laga. Ya, berjumpa mereka di peperangan. Bukan setiap berjumpa dengan orang-orang kafir, tapi berjumpa mereka di peperangan. Syaratnya tidak semua jihad sembarangan aja. Jihad itu dibahas lengkap di dalam kitab-kitab hadis. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, ada syarat-syaratnya. Dan satu syarat yang paling kuat adalah jihad bersama pemerintah. Jadi kalau kita buat kelompok sendiri, kita berjihad, ini tidak disyariatkan. Pertama, kita tidak punya kekuatan. Tapi kalau jihad bersama pemerintah, kita punya kekuatan. Kemudian kita punya senjata yang cukup. Itu adalah salah satu syarat yakni untuk bisa berjihad. Oleh karenanya ya
Kalau syarat ini tidak dipenuhi maka kita tidak bisa berjihad fisabilillah. Yang kedua, syarat yang kedua, kalau musuh orang-orang kafir itu menyerang kita. Orang-orang kafir yakni menyerang kota Kuala Simpang, ditembakinya orang-orang. Ini sudah wajib kita berjihad karena mereka menyerang. Tapi kalau tidak wajib bagi kita untuk jihad fisabilillah. Ya. Hatta idza athkhantumuhum, ya, sampai ya mereka itu banyak terbunuh, sampai mereka kalah. Jadi berjihad di medan laga itu enggak separuh-paruh. Udahlah kita mundur. Kalau mundurnya karena siasat boleh saja, tapi yakni perang perlu sampai selesai, sampai mereka kalah. Imma kita yang kalah atau orang-orang kafir yang kalah. Ya. Dan sampai mereka kalah. Dan kalau mereka sudah kalah, maka sisa-sisa mereka tadi ada yang ditawan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fasuddu wasa. Maka mereka itu ditawan, diikat tangan dan diikat kaki. Namun tawanan orang-orang kafir ditawan oleh orang muslim, tawanannya rahmah. Enggak seperti yang kita bayangkan di film-film. Orang muslim itu kalau menawan orang kafir, walaupun tangannya diikat, kemudian kakinya diikat, dia disulangi. Masya Allah. Tidak ada syariat Islam yang seperti itu tadi. Tawan orang kafir sekalipun tetap kita sulangi makannya. Sampai-sampai sahabat-sahabat Nabi takut jatuh makanan tadi. Kalau mereka jatuh, mereka ambil kemudian mereka sulangi lagi. Begitulah rahmatnya Islam. Walaupun mereka kafir, tangan mereka diikat, kaki mereka diikat, mereka tetap dikasih makan. Ya, enggak seperti yakni dibiarkan gitu saja. Itulah syariat Islam, rahmat betul. Ya, sama musuh sekalipun Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk beradab. Sama musuh sekali walaupun orang kafir yang mereka tertawan tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, kalau mereka sudah ditawan, fa imma manna, kita bebaskan mereka. Bisa kita bebaskan tawanan tadi. Ya, wa imma fidaan, atau kita minta tebusan. Mungkin mereka mau bebas ditebus, ya. Atau ya sampai selesai perang, bebas kemudian ditawan atau sampai selesai perang tadi. Ya. Ini dikatakan ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika walau sya'allah la tansura minhum walakin liyablu ba'dukum ba'd." Sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah bisa saja menghancurkan orang-orang kafir tadi. Bisa saja. Allah hancurkan orang kafir lewat bala, Allah hancurkan orang kafir lewat musibah, Allah tenggelamkan mereka, Allah berikan petir dari langit dengan suara yang keras, akhirnya mereka mati semuanya, Allah berikan bencana. Bisa saja. Tapi itu tidak Allah lakukan. Allah ingin liyablu ba'dukum bi ba'din. Allah ingin mereka sebagian lain orang kafir mendapatkan ujian dari orang mukmin. Orang mukmin mendapatkan ujian daripada orang kafir. Allah hanya ingin lihat siapakah di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang mati di jalan Allah? Siapakah yang mati di atas kekafiran? Allah ingin lihat ini. Ya, bukan enggak mungkin Allah ingin mudah saja bagi Allah. Walau sya'allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan menghabiskan orang-orang kafir tadi, bisa saja Allah menangkan kita dengan wabah, dengan bala, ya, dengan bencana, ditenggelamkan oleh mereka tanpa berperang, bisa saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji di antara kita sebagian ujian, ya. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita dari siapakah yang beriman, siapakah yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jihad itu, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia seorang mukmin, dia terbunuh, dia mati syahid. Tapi kalau dia orang kafir, dia terbunuh, dia masuk neraka. Antara dua saja. Orang mukmin, orang yang beriman ketika jihad terbunuh dia, insyaallah taala bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, dia masuk ke dalam surga. Nanti disebutkan ayat-ayat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memerangi terus walaupun perang sudah selesai. Yang dilakukan oleh sahabat orang-orang mukmin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, namun syariat jihad tidak selesai. Syariat jihad itu tetap sampai hari kiamat. Syariat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah itu tetap sampai hari kiamat. Kalau tidak ada jihad, mungkin kita akan tertimpa kehinaan. Kaum muslimin kalau tidak ada jihad fisabilillah, kita tertimpa kehinaan. Enggak ada jihad lagi. Diserang diam saja. Masuk kaum orang-orang kafir menyerang kita, kita diam saja, tidak ada perlawanan. Kehinaan. Ya.
kita ingin melakukan ekspansi, perlawanan kepada mereka tadi. Kalau mereka menyerang, kita lawan. Jadi jihad di zaman sekarang jihad difa, pembelaan saja. Kalau mereka serang kita lawan, kalau tidak serang tidak. Itu saja. Kalau mereka nyerang kita lawan, tapi kalau mereka tidak serang kita tidak lawan. Itu dia kaum muslimin sekarang. Kalau dulu beda ya, kita bisa ekspansi, meluaskan wilayah. Ya Nabi SAW 23 tahun berdakwah, tapi hampir sepertiga belahan dunia dikuasai oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi hari ini kaum muslimin sejengkal tanah Palestina pun tidak bisa dibebaskan. Masya Allah, betul nggak? Sejengkal tanah Palestina tidak bisa kita bebaskan sampai saat ini. Kaum muslimin banyak, orang pinternya banyak, orang cerdasnya banyak, alim ulamanya banyak, tapi sejengkal tanah Palestina saat ini tidak bisa kita bebaskan. Kenapa? Karena kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meninggalkan, maka Allah akan tinggalkan kita. Kalau mereka itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melaksanakan perintah Allah kuat, ibadahnya kuat, salat malamnya kuat, ya. Kalau siang hari seperti singa yang ditakuti, malam hari seperti rahib-rahib. Malam hari mereka ibadah, menangis, mengingat dosa mereka, tengah malam mereka bangun istighfar, ampun, minta ampun sebagainya, tapi siang hari mereka kayak singa, ya, berjihad dalam keadaan puasa dan sebagainya, luar biasa. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, inilah kaum muslim, Allah berikan izzah kepada mereka. Allah berikan izzah, kemuliaan yang tidak diberikan kepada umat ini. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, wa qatiluhum hatta la yakuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Dalam ayat-ayat surah Al-Baqarah, wa qatiluhum, perangilah orang-orang kafir tadi sampai tidak ada lagi kesyirikan, tidak ada lagi kekufuran. Ya, wa yakuna dinu lillah, sehingga agama ini ikhlas milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa bapak-bapak sekalian ya. Syariat jihad tetap sampai akhir zaman, namun